Selamat datang di seri video ya. Eh, Studi kasus pelaporan SPT Unifikasi instansi pemerintah. Video ini merupakan bagian kelima atau bagian terakhir dari seri video ini, yaitu kita di video bagian kelima ini kita akan angkat judul ya, cara input SPT masa unifikasi, khususnya submenu penyiapan SPT masa unifikasi. Di bagian keempat ini kita akan bahas 4 bagian. Yang pertama nanti masuk ke submenu ya, bagaimana penyiapan SPT masa unifikasi dan melihat daftar SPT unifikasi. Yang kedua nanti kita akan lengkapi SPT. Di sini kita lengkapi SPT dan mengisi penentangan SPT. Kemudian di bagian ketiga nanti kirim SPT. Di sini kita akan lengkapi data pengiriman SPT unifikasi. Dan yang terakhir penutupan ya. Nanti kita lihatlah beberapa seri dari 5 video ini. Kita langsung ke bagian pertama, masuk ke submenu ya, penyiapan SPT masa unifikasi. Nah, teman-teman perhatikan di layar, ini kita sudah screenshot ya. Di situ perhatikan laman berada di laman SPT masa unifikasi dan kemudian di submenu SPT masa, di submenu lagi di situ yang kita kasih kotak merah adalah penyiapan SPT masa unifikasi. Ini coba kita klik ya, kita klik penyiapan SPT masa unifikasi. Nah, setelah diklik kita sudah berada di submenu ini ya. Nah, teman-teman perhatikan di layar. Nah, di sini ya kita sudah berada di submenu penyiapan masa SPT unifikasi. Nah, ini di layar kita perbesar. Di sini teman-teman perhatikan ya, ini dia. Nah, ini laman submenunya. Kemudian nanti kita coba isikan itu ya, tapi kita lengkapi ya. Kita coba masuk lengkapi data SPT-nya dan mengisi penandatangan SPT. Yuk, kita masuk ya. Nah, di sini teman perhatikan ya. Instansi kalau kita lihat dari gambar di apa tadi ya, itu SPT-nya sudah pernah dilaporkan sebelumnya. Cuma di sini, nah kita kasih kotak merah ini, ada yang masih berstatus SPT-nya draft. Ini dia. Nah, teman perhatikan ada ikon di situ, kita sebut aja ikon pena dan kertas. Letakkan kursor di situ, maka di situ akan muncul data lengkapi SPT. Yuk kita klik, ya kita klik ini ikonnya, maka laman berubah ya dengan mengatakan sedang proses dulu ya untuk masuk ke menu penentangan. Oke, nah ini udah masuk. Nah di sini teman-teman perhatikan ya, saat ini kita ada di laman penentangan. Kemudian kita diminta mengisikan data, tentunya data ini sesuai dengan pengaturan kita di awal aplikasi ini mau digunakan. Nah, di sini klik tombol V ya, ini di layar, kemudian klik, nah kita pilih namanya ya, namanya Muhammad Ataya. Ini sesuai dengan settingan kita di awal. Nah, kemudian klik tombol simpan ini, kemudian tunggu berproses ini. Berarti kemudian maka akan muncul di situ sukses ya. Berarti penandatanganan sudah sukses. Klik tombol OK ya, kita klik tombol OK. Kemudian selesailah kita melengkapi SPT. Kemudian kita coba kirim SPT ya, kirim SPT. Nah, setelah tadi kita mengisi yang data tadi bertangan, maka perhatikan di layar, di situ perhatikan di laman kita ini, itu di bawah ikon tadi ada ikon pena dan kertas. Kita letakkan kursor di situ, maka akan muncul data ya atau informasi kirim SPT. Kita klik ini, kirim SPT ini ya, pesawat kertas ini, ikon pesawat kertas. Kemudian, nah layar sudah pindah ya. Ini menampilkan informasi data-data yang mau kita isikan. Tapi ini belum full, maka coba ya, belum full tampil, kita scroll ke bawah dulu. Nah, ini yang paling bawah ya, informasi yang paling bawah. Tapi di sini teman-teman belum menginformasikan seluruhnya. Coba kita geser sedikit nih kursornya ke agak atas. Nah ini udah ya. Kita geser. Perhatikan di atas nih. Nah perhatikan terdapat beberapa menu lagi nih untuk kelengkapan SPT. Ya, ini saya perbesar. Di sini ada induk SPT. Kemudian di sini ada formulir unifikasi 1, formulir unifikasi 2, formulir unifikasi 3 dan yang terakhir adalah menu kirim SPT. Nah, kita masuk yang pertama, perhatikan nih, induk SPT. Kalau teman-teman perhatikan di sini, warnanya agak beda ya dengan yang submenu tadi. Di sini warnanya biru, berarti laman sedang menunjukkan informasi induk SPT di layar ini.
Oke, coba kita pindah ke ini ya, bagian lembar 1 nih. Coba kita klik dulu ya. Di sini nanti kita mau lihat ini ya, data-data. Ini dia nih. Ini baru bagian A ya. Tampil bagian A, daftar bukti potong atau pungut PPh. Kalau kita pindah ke bagian formulir identifikasi bagian 2, ini menginformasikan ini daftar bukti pemungutan PPE. Itu cuma satu ya. Kemudian kalau kita klik yang ketiga ini kita klik yang ketiga, maka di sini informasinya ada daftar SSP, kemudian bukti pemungutan penerimaan negara BPN dan pemindah bukuan. Nah, yang terakhir itu adalah kirim SPT. Coba kita klik tombol itu. Nah, perhatikan. Laman sudah berpindah ke menu ini sekarang. Di sini upload sertifikat elektronik ya. Di sini ada dua hal yang mesti kita lakukan. Yang nomor satu adalah fast press ya. Yang kedua adalah file atau buka kurung bintang titik 12 tutup kurung, atau kita sebut di sini upload sertifikat elektronik. Oke, yang pertama ini ya, masukkan data fast press-nya. Ini tentunya data ini sudah teman-teman peroleh ya, instansi kita sudah peroleh dari KPP di mana teman-teman instansinya terdaftar. Silakan diisi ya kodenya, nih kita isikan, kodekan, masukkan. Kemudian kedua file ya, file di sini upload sertifikat elektronik. Kita klik tombol ini, pilih file, klik tombolnya, maka layar monitor kita akan mengarahkan di mana ya sertifikat itu kita simpan. Nah, di layar ini muncul ya. Di sini layar udah ketemu filenya. Kemudian kita pilih dulu filenya tersebut, kemudian klik tombol open. Dah, perhatikan ya, laman udah berubah tuh. Ya, laman berubah. Di situ ya, bila teman-teman salah memilih, silakan pilih hapus ya. Itu ada gambar tombol tong warna merah. Ya, tong warna merah itu dihapus kalau menghapus. Tapi apabila sudah benar, ya sudah benar upload file kita, langsung kita ke tombol kirim SPT. Klik tombol tersebut, kemudian, nah, laman menunjukkan SPT unifikasi telah berhasil dikirimkan. Ya, oke. Klik tombol oke. Nah, selesai. Ya, status SPT sudah berubah ya, menjadi sudah lapor. Oke, selesailah ya video ya. Ini ya, nah, sudah lapor ya. Selesailah video kita, berarti SPT masa unifikasi bulan Juli 2022 telah selesai dilaporkan. Oke. Nah, kemudian setelah selesai kirim SPT apalagi? Nah, berarti video series studi kasus pelaporan SPT unifikasi telah selesai. Jadi bagi teman-teman yang ingin menyaksikan dari awal, silakan. Di bagian pertama sudah kita bahas ya, studi kasus kita dan bagaimana cara masuk ke SPT unifikasi instansi pemerintah. Di bagian kedua kita sudah bahas cara input bukti pemotongan pada soal 1 dan posting ya. Kemudian di bagian ketiga cara input bukti pemungutan pada soal 2 dan langsung juga kita posting. Di bagian keempat kita masuk ke cara input SPT masa identifikasi sub menu perekaman bukti penyetoran. Jadi kalau sudah kita input belum tentu ya walau dibayar SSP, nah tetap direkam ini ya bukti penyetorannya. Nah, ini bagian terakhir, cara input SPT masa identifikasi, penyiapan SPT masa identifikasi. Jadi selesailah kita teman-teman 5 video seri ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman instansi pemerintah. Sampai ketemu di topik-topik yang lain di video kita kali ini. Sampai ketemu.